Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi ya dengan Pak Guru di sini di pembelajaran matematika. Anak-anak, kalian sudah siap belajar? Sudah sarapan hari ini? Baik. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, dan kalian juga sudah belajar membuat bangun ruang, kubus dan balok. Ada beberapa yang mungkin masih kesulitan ya menggambar ya. Jadi tidak apa-apa, dengan latihan lagi kalian akan bisa membuatnya dengan baik dan benar dengan ukuran yang simetris. Oke. Ya. Baik, nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar tentang apa ya? Ya, di depan kalian Pak Guru sudah membawa, nah, jangan dilihat mereknya ya. Nah, ini adalah bungkus kemasan dari pasta gigi ya. Jadi Pak Guru ini bukan endorse ya, bukan iklan gitu ya. Nah, hanya memberikan sebuah contoh ya. Jadi ini adalah bungkus kemasan pasta gigi ya. Nah, ini ada seperti ini. Kemudian ini juga bungkus kemasan dari obat nyamuk ya. Ya, bukannya nyamuk semakin kuat kalau dikasih obat ya. Bukan, ini obat anti nyamuk. Nah, jadi nyamuknya anti, nanti kalau dengan obat ini nyamuk akan hilang ya, akan pergi maksudnya. Sekali lagi, bukan endorse ya, bukan iklan. Kemudian nah ini juga ada bekas kemasan atau bungkus dari suplemen makanan juga ya. Nah kemudian ini apa ini anak-anak bisa mainkan ini ya. Ini namanya Rubik ya, sudah minggu yang lalu sudah Pak Guru jelaskan contoh-contoh jadi bangun ruang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini adalah beberapa contohnya anak-anak. Jadi bangun ruang tersebut bisa dimanfaatkan atau memanfaatkan bangun ruang ya untuk kemasan produk mereka ya. Oke, baik anak-anak. Apa sih tujuannya Pak Guru memberikan contoh seperti ini? Nanti kita akan tahu apa setelah ini ya. Jadi ingat terus, jangan kemana-mana. Ingat, tonton terus, fokus dan simak baik-baik video pembelajaran ini ya. A few moments later. Oke, baik anak-anak. Coba perhatikan kemasan kemasan dari produk ini ya, produk pasta gigi ini ya. Jadi kalian bisa memperhatikan ini bangun ruang apa? Ya betul, ini adalah bangun ruang balok ya, bangun ruang balok. Nah, seperti yang kita pelajari sifat-sifat dari bangun ruang. Nah, jadi ini adalah bangun ruang balok. Kemudian coba perhatikan ini. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah bangun ruang balok ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini juga bangun ruang balok. Dari sifat-sifatnya kalian sudah mengetahui bahwa ini adalah bangun ruang balok. Masih ingat nggak sifat-sifat bangun ruang seperti yang Pak Guru sudah jelaskan sebelumnya? Ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Ini adalah bangun ruang apa? Ya betul, ini adalah bangun ruang kubus ya. Baik. Balok maupun kubus ya, ini sifat-sifatnya memiliki 6 sisi yang sama ya, 6 buah sisi yang sama ya. Kalau kita hitung 1 2 3 4 5 dan 6 ya, 6 sisi yang sama ya, sama seperti kubus memiliki 6 sisi ya. Nah, bedanya, seperti sifat-sifat yang Pak Guru sudah jelaskan, bedanya kalau
kubus ini terdiri dari 6 buah persegi. Sisinya terdiri dari 6 buah persegi. Ya. 1 persegi, 2 persegi, 3 persegi, 4 persegi, 5 persegi, 6 persegi. Ya, jadi 1 2 3 4 5 6. Ya. Nah, sedangkan balok ya, dia ada yang persegi, ini sisinya persegi. Bisa seperti ini Pak Guru contohkan. Nah, ini sisinya persegi ya, ini persegi. Ada persegi panjang ya. Ya, jadi tidak semuanya persegi panjang ya. Dia memiliki kemungkinan sisinya adalah 2 buah persegi, 4 persegi panjang, atau semuanya persegi panjang seperti ini ya, semuanya persegi panjang. Ini persegi panjang, ini persegi panjang, ini persegi panjang. Nah, ini persegi ya. Nah, ininya persegi ya. Ini kalau kita memperhatikan bangun ruang ini, nah, kalau kita buka kemasannya, dia akan membentuk sebuah apa ya? Ya, ketika Pak Guru buka, nah jadi seperti ini dia ini jadi seperti ini. Nah, coba perhatikan. Nah, ini yang dimaksud dengan, inilah yang disebut dengan jaring-jaring. Kalau ini jaring-jaring balok ya, jika balok tadi kemasan ini dibuka menjadi sebuah jaring-jaring. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring? Nah, jadi kita bisa simpulkan jaring-jaring itu adalah kumpulan atau rangkaian dari beberapa bangun datar. Jadi rangkaian dari beberapa bangun datar yang membentuk suatu bangun ruang. Nah, kalau jaring-jaring balok ya, rangkaian beberapa bangun datar yang membentuk sebuah balok. Ya, rangkaian dari bangun datar yang membentuk sebuah balok. Nah, di dalam balok ini dia terdiri dari bangun datar apa saja? Ada persegi panjang ya. Ada persegi panjang. Berapa ada persegi panjangnya? Ya. Ya, kalau kita perhatikan 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 persegi panjang ya. Jadi sekali lagi, jaring-jaring itu adalah rangkaian bangun datar yang membentuk sebuah bangun ruang. Nah, kalau balok ya, dia ada 6. Di sini ada 6 persegi panjang. Bangun datar persegi panjang membuat atau membentuk sebuah balok. Nah, kemudian jika Pak Guru buka yang ini ya, ketika dibuka ya, dia akan membentuk sebuah jaring-jaring seperti ini ya. Ya, jaring-jaring seperti ini anak-anak ya. Jadi dia balok ini terdiri dari beberapa rangkaian bangun datar. Nah, kalau tadi kemasan ini terdiri dari 6 buah persegi panjang. Nah, kalau ini terdiri dari ya 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 persegi panjang dan 1 2 persegi ya. Jadi seperti yang Pak Guru bilang tadi, bahwa balok itu bisa sisinya terdiri dari 6 buah persegi panjang atau 2 persegi, 4 persegi panjang seperti itu ya. Jadi inilah yang disebut dengan jaring-jaring. Jaring-jaring itu sekali lagi adalah rangkaian bangun datar yang membentuk sebuah bangun ruang ya, itu namanya jaring-jaring. Nah, kalau yang ini namanya kubus. Nah, maaf ya Pak Guru tidak punya contoh kemasan atau bungkus yang berbentuk kubus. Jadi ketika ini dibuka ya, ini akan membentuk sebuah terbentuk dari rangkaian 6 buah persegi ya. Oke, baik anak-anak, itu yang dimaksud dengan jaring-jaring ya. Jadi untuk materi jaring-jaring atau secara teori nanti Pak Guru bisa jelaskan lebih jelas lagi, lebih lanjut lagi. A few inches later.
Ya, baik anak-anak, demikian tadi ya pembelajaran kita tentang jaring-jaring ya. Dalam hal ini kita sudah mempelajari tentang pengertian jaring-jaring dan jaring-jaring, kubus, serta balok, serta contoh-contoh gambar tentang jaring-jaring, balok, dan kubus. Ya, bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti? Ya, nanti kalian bisa buat sebagai tugas ya, kalian gambar satu buah contoh jaring-jaring, kubus, dan balok ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya yang tadi ya. Okay. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Tetap ingat 3M ya. Ingat kalian memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, jaga kesehatan kalian, tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.